orang apa ini tuh ice breaking itu di dalamnya. Atau sistem stop itu yang kemarin itu loh. Makanya untuk apa namanya RPP RPP yang berdiferensiasi itu kan harus dibutuhkan apa tadi yang pertama konten, kemudian proses, terus produk. Nah, tapi kan sebelumnya itu kan kita harus mengenali siswanya dulu tuh. Iya. Mengenali siswanya dulu itu. Tapi kira-kira misalkan jumlahnya siswa, apakah kita harus mengenali satu persatu? Terus kita harus memfasilitasi siswa itu satu-satu, kan tidak juga kalau dalam kelas. Kita hanya menyediakan beberapa ini saja, tidak harus menyediakan semuanya. Tidak, tapi kan awal wajib kita mempelajari apa? Betul. Mengetahui itu dong. Kita harus mengasesmen anak-anak mereka, anak-anak kita dulu. Maunya mereka itu mengenai pembelajarannya yang seperti apa. Tapi kan tidak harus kita menyediakan ke seluruhnya. Masing-masingnya itu nanti apa ini. Tapi yang jelas untuk pembuatan RPP berdiferensiasi ini harus boleh menggunakan konten, boleh menggunakan proses, boleh menggunakan produk. Terus misalkan tiga-tiganya ini jalankan coba boleh tidak? Bisa. Boleh, kalau saya kalau misalkan satu atau dua boleh tidak? Bisa juga. Nah, jadi intinya pembelajaran diferensiasi ini harus ada 3 item ini. Boleh semua dilaksanakan, boleh salah satu dilaksanakan. Nah, terus yang lebih baik itu semua karena biar membangkitkan semua kan kita kan sudah kelompokkan tadi menurutku sih. Nah, kalau memang mau dilaksanakan keseluruhannya tidak apa-apa, malah lebih bagus lagi toh. Seandainya mau dijalankan, yang pertama kontennya sudah dijalankan, kemudian prosesnya sudah dijalankan, produknya pun juga dihasilkan, itu kan lebih bagus lagi. Itu bagaimana boleh? Yang pastinya itu pembelajaran diferensiasi itu menjawab kebutuhan siswa. Minat siswa kan beda-beda. Ada yang suka visual, ada yang makanya penyediaan konten itu boleh orang gunakan macam-macam saja. Kan setelah sekaligus tuh boleh misalnya dalam pembelajaran kalau lain suka pakai misalnya video apa kan soalnya minat siswa yang hobi cuma dengan materi ada buku cetak itu pegang itu sudah sebenarnya itu sudah tinggal mereka mau pilih maunya tuh pakai yang mana kalau ditangkap itu atau buku itu makanya kan disediakan juga toh media ini bahan ajarnya toh sebenarnya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya kita sudah jalankan kita sudah melakukan video putar video bikin PPT, bahan ajar, menyiapkan bahan ajar. Itu sudah dijalankan semua. Cuma kadang kita tidak memahami atau mengetahui ini yang berdiferensiasi atau tidak. Tapi sebenarnya kita sudah jalankan. Cuma tuh KSE ini tuh sosial emosional ini kan kalau kita mengajar misalnya berapa jam, untuk mau jenuh, mengembalikan DP mindfulness DP fokus begitu. Mungkin mungkin ada ice breakingnya, terus mungkin dengar musik kan itu salah satu ini intinya kan hanya untuk membalikan fokus anak itu ke pembelajaran tuh. Jadi bagaimana itu? Makanya kalau sampai di kita harus bikin RPP itu setidaknya mengambil 3 tadi itu proses konten dan produk itu. Nah, nanti di tengah-tengahnya itu kita kasih teknik stop. Nah, KSE kesadaran sosial emosi itu tujuannya itu salah satunya untuk mengembalikan fokusnya anak ke sana. Kayak misalkan kita belajar 4 jam berturut-turut, pasti anak bosan juga. Nah, kalau ada orang yang suka dengar musik, putar musik, apa? Full ice breaking yang kan ada anak-anak yang suka gerak-gerak seperti saya nggak suka. Lebih dengar musik. Itu juga bisa, Ya kalau itu kan salah satu prosesnya atau cara metodenya tuh dikembalikan ke masing-masing guru. Dia lebih senangnya ke kemana? Kalau misalkan ada yang pakai metode ice breaking, mereka lebih senang ini, ya sudah, silahkan jalankan. Jalankan ada yang observasi model-model sebenarnya tuh sudah jalan. Tinggal orang sebagaimana sih tunggu lingkungan juga berpengaruh. Makanya kalau belajar di itu toh apapun yang tuh mau terapkan lingkungan juga berpengaruh.
mungkin tuh harus banyak persiapan ruangan kelasnya bagaimana. Kondisi kelas. Makanya kan pembelajaran itu tidak harus di kelas. Pas sekarang Iya, mau di mana saja, mau di itu. Itu sudah mengembalikan anak-anak ini dengan beda-beda toh. Jadi minatnya anak di mana? Iya. Kan ada anak yang nggak suka di ruangan, Iya, ya jenuh, bosan. bosen. Boleh kita belajar di taman mungkin ya, atau di jalan mungkin. Kan pernah kita Sesuai boleh kita lakukan juga tuh kemarin itu. Daya sesuai dengan materi. Lari di jalan baru materinya nggak ada hubungan kan di situ kan lucu. Makanya kan kemarin kan sudah pernah dijalankan sama guru itu, karena mereka merasa belajar di dalam ruangan itu membosankan, anak-anak minta belajar di bawah pohon ini. Iya. Jadi kan mereka belajar di bawah pohon ini. Jadi kan itu kan salah satu trik untuk gurunya mengikuti siswa dalam pembelajaran. Jadi intinya nanti untuk hari Senin Bu Paja dah. Jadi nanti Bu Paja bikin RPP yang berdiferensiasi ini mengandung 3 elemen tadi itu. Oke. Apa? Proses, Apalagi? Produk dengan konten. Mau dijalankan 3-tiganya boleh, mau dijalankan salah satu tidak boleh. Kemudian nanti pas di perjalanan atau di tengah-tengah boleh diselipkan KSE-nya. Biar nanti anak-anak pelajaran itu bisa kembali ke titik fokusnya, itu bisa kembali lagi. Ya. Oke. Nah, kalau untuk materinya nanti disesuaikan dengan Iya. pembelajaran itu. Oke, bisa tuh? Oke. Jadi lanjut dah, hari Senin dah? Iya, Senin. Oke, terima kasih.